Hai roommate, welcome to Advanced Room. Ya, kali ini gua sudah menonton yang sedikit bikin gua penasaran dari judulnya, yaitu The Witcher. Dan The Witcher ini tayang di Netflix. Dia serial, ada sudah 2 season, tapi ini gue baru nonton kali ini dan gue akan mereview episode pertama dari The Witcher. Dan ini dia. Jadi The Witcher ini kalau dari sinopsisnya itu dia bercerita seorang mutant yang menjadi pembunuh bayaran untuk monster. Jadi ini setupnya agak kolosal, tapi ya keren banget sih. Oke, gue akan cerita dari awal untuk di episode pertama di season 1. Jadi judulnya itu adalah, kok gue lupa, Awal dari Akhir. Oke, jadi ya kayak judulnya Awal dari Akhir. Jadi memang ini adalah setup awalnya untuk menceritakan soal The Witcher, yang dimana namanya adalah Geralt. Ya, panggilannya adalah Geralt from Rivia. Nah, jadi awalnya itu untuk setup apa, gue ceritain. Gue nggak akan menayangkan spoil video-video yang akan menggambarkan potongan-potongan gambar dari si Netflix ini, tapi gue akan menceritakan. Jadi ya menurut gue fair enough, karena gue nggak akan membocorkan dari videonya karena itu hak karya orang lain, tapi gue akan menceritakan dari pengalaman gue sendiri. Oke. Jadi setup awalnya itu ada si Geralt ini tiba-tiba datang, bar, dengan mata hitam. Jadi The Witcher, gue pikir Witcher itu adalah penyihir, ternyata dia ini adalah mutant. Tadi yang gue bilang ya, Geralt ini adalah mutant yang memang gabungan antara Witcher dan manusia. Jadi pada saat dia datang itu setup awalnya sudah gelap dan di hutan gitu. Jadi dia ini, si monster ini langsung ingin melahap si Geralt tuh. Wow. Tapi si Geralt ini namanya judulnya jagoan, nggak mungkin dong di awal udah langsung terbunuh. Jadi dia melawan si monster itu dengan dipenggal kepalanya, lalu dibunuh jantungnya, dan lu akan melihat adegan-adegan yang memang wow, keren banget, gila. Editannya keren, teknik pengambilannya keren, tuh setting lightingnya juga keren. Wow, untuk serial menurut gue ini keren, film keren, dan lu harus tonton. Sorry ya, gue nggak di-endorse sama Netflix, tapi lu harus tonton. Whatever lu mau nonton dari mana, tapi kalau gue nonton di Netflix karena gue menghargai karya orang lain. Bentar, gatel coy. Ini apaan sih? Oke, ada label dari topi gue ternyata dari tadi ya. Hai, gatel coy. Shit. Nah, udah main. Iya, seperti itu. Jadi ceritanya itu si Geralt di sini dia membunuh monster, lalu membawa kepala monsternya itu ke sebuah desa yang dia mencari penyihir yang mau membeli kepala si monster itu. Monster itu namanya Kikimora, dan desa yang dia singgahin adalah Blaviken. Nah, di sini lu akan ketemu lu akan menemu kosakata baru atau kosakata bahasa tetua yang akan membuat lu gila, ini bahasa dari mana gitu kan. Cuman tapi filmnya bahasa Inggris sih. Nah, terus pada saat si Geralt ini bawa kepala itu ke bar di Blaviken, dia bertemu sama seorang kepala bandit, tapi dia wanita, namanya Renfri. Nah, si Renfri ini adalah musuh dari penyihir yang ada di kota Blaviken ini, namanya Stregobor. Nah, Stregobor ini adalah penyihir yang mau membeli kepala si Kikimora ini, dan juga dia ternyata berniat untuk membunuh si Renfri. Nah, di sini serunya. Jadi pada saat si Blaviken itu masuk ke bar,
dia langsung dihadang sama beberapa bandit, tapi dihadang oleh si ketua banditnya itu yang bernama Renfri itu, dan dia dibela dan ditraktir di situ. Nah di situ si Renfri nggak ngobrol banyak sih, tapi lebih ke bertanya si Geralt ini ngapain, dia sedang apa, dan dia siapa, kayak gitu. Nah setelah dia bertanya sama si penjaga bar, penyihir yang membeli di kota itu, nggak dikasih tahu sama penjaga barnya, karena penduduk kota itu sangat aneh, nggak aneh, maksudnya kayak menganggap remeh soal si Witcher, karena Witcher ini ternyata nggak banyak di benua itu. Nah lalu setelah si Geralt itu pisah dari Renfri, dia ketemu sama anak kecil namanya Marilka. Nah dia bertemu anak kecil yang bisa menunjukkan arah kemana si kepala monster itu bisa dijual, yaitu ke Stregobor. Nah Stregobor ini akhirnya si Geralt ini from Rivia ini dia jalan ke tempat Stregobor dan diantar sama Marilka sampai depan pintu. Dia langsung masuk dan wow, nggak mimisan kan? Gila, karena ini film 18 plus, jadi di situ akan lu ngeliat cewek-cewek telanjang layaknya bidadari turun di tempatnya Stregobor, dan lu ke kanan ngelihat payudara, lu ke kiri full naked. And ya kalau lu memang suka sama film yang tanpa ada batasan, ini keren banget. Memang benar-benar lu nggak perlu takut untuk disensor. Di TV sensor, di bioskop lu disensor. Nah di Netflix no sensor. Tapi itu sebagai bukan pornografi ya, tapi memang karyanya memang sedetail itu sampai dia bisa membayangkan bahwa ada cewek telanjang di tempat penyihir. Nah, Stregobor ini memang punya kekuatan untuk membuat halusinasi akan ada wanita telanjang itu. Jadi si Witcher ini, si Geralt ini tahu kalau itu adalah halusinasi. Nah, pas dia ketemu Stregobor, si Stregobor itu berniat mengutarakan ke Geralt, berniat untuk membunuh Renfri untuk berapapun biayanya. Tapi Geralt menolak karena Geralt tidak menerima misi balas dendam atau membunuh kok gue belibet atau membunuh manusia. Nah Renfri ini ada manusia unik yang lahir daripada terbenamnya matahari, gerhana matahari. Nah si Stregobor ini akan takut akan kekuatan si Renfri, makanya dia minta untuk membunuh si Renfri, si Geralt ini. Nah berjalannya cerita langsung pindah set ke kerajaan Sintra. Nah kerajaan Sintra ini di awal scene-nya dia menayangkan sedang berpesta pora, merayakan kemenangan bahwa si putri ini setelah merebut perbatasan. Nah, namun di tengah-tengah pesta ada pengawalnya datang tiba-tiba, ujuk-ujuk mak bedunduk datang untuk memberi kabar bahwa kerajaan seberang yang bernama Nilfgaard itu dia sedang menuju ke Sintra untuk menyerang Sintra. Nah, si ratunya ini yang ikut berperang langsung berubah moodnya, tapi dia tidak mau merubah suasana pestanya yang sedang berlangsung. Nah, di kerajaan Sintra ini dia mempunyai cucu. Jadi si ratu ini mempunyai anak, tapi anaknya udah meninggal. Jadi dia punya cucu, namanya adalah Ciri, yang biasa dipanggil sama si ratu ini Ciri. Nah, Ciri ini punya kekuatan yang hebat banget, yang ketika keteriak itu bisa menggetarkan sekelilingnya dan itu bisa merobohkan menara. Itu kekuatan yang memang keajaiban yang didapat sama si putri itu. Nah, pada saat berpesta itu dan mendapatkan kabar bahwa dia itu sedang diserang sama Nilfgaard, si ratu tetap tenang tapi menyiapkan untuk perlawanan. Nah, pada saat pagi harinya, si ratu dan si raja ini menghadang Nilfgaard di perbatasan. Nah, Nilfgaard ini memang kerajaan yang
eh, penuh dengan sihir, tapi sihirnya sihir jahat. Di Sintra juga dia punya penyihir namanya Mosek. Mosek ini penyihir putih lah ibaratnya ya, yang memang berniat untuk kebaikan, tidak untuk kejahatan. Nah, Nilfgaard banyak penyihir yang penuh dengan kejahatan. Nah, datanglah lu tuh Nilfgaard di bukit ya kan. Awalnya cuma sebaris kavaleri, si kerajaan Sintra sudah siap. Sintra sudah siap berperang, dia maju, go lari, ternyata si Nilfgaard di perbukatan ini ada lagi mungkin ribuan atau jutaan atau ribuan orang melawan ratusan orang, dan itu jelas telah kalah. Nah, pada saat bentrok tuh, bang, kan kalau perang-perang zaman dulu itu kan dengan pedang, kuda, tombak segala macam kan, benar-benar perang ini tanpa ada bom, tanpa ada meriam, benar-benar man to man. Nah, di situ adegan ada bacok, bang, tusuk, bes, pala penggal, kalau lu nggak kuat, wow, ini bisa membuat lo agak ini sih. Tapi kalau lu yang suka perang-perangan atau penggal-penggalan itu, ini film keren banget. Ya zaman sekarang ya film udah real banget. Nah, pada saat si Sintra ini sudah kalah telak, si rajanya ini yang menemani ratu untuk berperang, dia agak sedikit nggak terlena sih, agak sedikit nggak fokus. Jadi pada saat dia berbalik badan, ternyata palanya dipanah dari belakang, beng, mati seketika, dan ratunya langsung marah. Tapi pada saat kemarahan ratu itu tidak dibarengi dengan epic comeback kalau bahasa Mobile Legend, tapi dia benar-benar kalah sampai seluruh pasukan dan termasuk ratu kembali ke kerajaannya. Nah, kita kembali dibalikin lagi tuh sini tuh ke sini Geralt, bang, balik lagi si Geralt setelah dia ketemu Stregobor, dia keluar, ternyata si Geralt ini ketemu Renfri di hutan. Si Renfri mau bertemu Geralt di hutan, dan ternyata si Renfri pun punya misi khusus untuk si Stregobor karena dia juga ingin membunuh Stregobor. Tapi lagi-lagi si Geralt nggak mau sama sekali untuk melakukan yang dia bilang nggak pepatah sih, quotes, kalau tidak apa-apa kalau membuat kejahatan kecil. Nah, si Geralt tuh nggak suka. Nah, terus kalau seandainya terus si Geralt akhirnya dia digoda sama Renfri. Nah, Renfri ini ternyata punya kekuatan untuk membuat mimpi orang terlihat seperti nyata. Nah, ketika si Geralt ini kembali ke Blaviken dari hutan, dia kembali ke Blaviken karena dia perjalanan dari Stregobor ke Blaviken ke kota. Nah, dia ternyata sudah dijaga oleh si gengnya Renfri. Nah, si Geralt nggak suka dong. Ada apa nih? Ternyata Marilka yang menunjukkan jalan Geralt ke Stregobor itu disandera oleh Renfri. Ada pedang di sini. Ini gue Marilka nggak, bukan. Ini Marilka, dia ada pedang sini, dan si Geralt langsung ingin menyelamatkan Marilka. Tapi si Renfri maunya kalau lu mau selamat si Marilka ini, lu harus bunuh Stregobor. Nah, akhirnya si Geralt ini melawan diri, menyelamatkan Marilka. Satu demi satu ada semua anggota gengnya itu dibantai di desa itu. Akhirnya Renfri pun dibacok sama si Geralt, tapi dengan belatinya si Renfri sendiri. Jadi si Renfri itu kayak nggak mau kalah gitu loh sama si Geralt, dan dia terus-menerus menyerang Geralt, tapi Geralt membela diri, akhirnya pedangnya dibalikin ke Renfri. Akhirnya Renfri mati di situ. Nah, pada saat Renfri mati, dia kayak dirasukin sama roh halus bahwa dia berpasan, lu akan mempunyai takdir bersama gadis yang lu temui di hutan. Nah, di situ kuncinya. Nah, terus balik lagi nih ke sini si Sintra yang sudah diserang sama Nilfgaard. Nah, setelah Nilfgaard sampai ke istananya Sintra, si Mosek yang tadi gue bilang itu dia penyihir baik, dia langsung membuat pagar dari sihir, tapi nggak bertahan lama, mungkin sekitar 15 detik itu filmnya. Tapi kalau seandainya ceritanya mungkin lebih
Ya ibaratnya hampir seharian ya, sampai si Mosek itu nggak kuat, akhirnya dipanah terus sama Nilfgaard, panah api, panah api, panah api, panah api, akhirnya dia jebol juga tuh gerbang. Nah, pada saat gerbang jebol, masuk tuh tentara Nilfgaard semua, bos dibantai-bantaian rakyatnya si Sintra, dikejar sampai ke istananya Sintra. Nah, saking nggak kuatnya si ratu ini, ketika dia pulang sudah sekarat, sudah kena panah di perut, dia menyuruh ke pengawalnya untuk melepaskan monster, tapi ternyata monster itu nggak ada di penjara, nggak tahu kemana. Nah, yang dia maksud itu monster itu apakah monster dengan wujud manusia atau memang monster beneran, gue belum lihat sampai situ. Nah, terus ketika si ibu ratu ini yang mempunyai kerajaan Sintra, karena dia sudah merasa terdesak, akhirnya dia lompat dari menara karena dia lebih baik bunuh diri. Kalau kata penyanyi, lebih baik bunuh diri daripada mati sama orang lain. Gak gitu, abaikan. Dan kayak gitu. Nah, terus dia mati, akhirnya si Siri yang tadi putri ajaib itu, yang mempunyai kekuatan khusus, dikawal sama Mossad untuk melarikan diri keluar kerajaan. Nah, pada saat mengawal si Siri ini, Mossad tewas dan dia ditinggalkan sama Siri, dan Siri dikawal oleh pengawalnya, dan tetap aja pengawalnya kena. Akhirnya dia sampai ke ladang, dikejar sama prajurit Nilfgaard sendiri. Nah, disitulah kelihatan kekuatannya si Siri. Dia kepaksa, hampir kebunuh, dia teriak sekencang-kencangnya, wah, kencang banget, sampai menara yang terbuat dari monolit itu jatuh, bam. Disitulah kekuatannya si Siri kelihatan. Nah, sampai situ langsung ke next episode 2. Nah, kalau memang kalian penasaran sama the next episode dari Witcher ini di season pertama,